pelemparan bajak dari 8 tahun saat bermain di area persawahan Kampung Kebun Kopi, Desa Nambo, Kabupaten Bogor, Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan berbicara tentang perundungan yang terjadi di lingkungan akademik. Nah, sebelumnya apa sih perundungan itu? Perundungan atau bullying adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perundungan juga membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Istilah bullying atau bully berasal dari bahasa Inggris yang bermaksud menggertak atau menindas. Namun, istilah menggertak dan menindas tidak sesuai digunakan sebagai padanan kata bullying karena tidak mencakup keseluruhan maksud dari istilah bullying. Nah, istilah yang paling tepat untuk istilah bullying dalam bahasa Indonesia adalah perisakan yang berasal dari kata risak, yang memiliki makna mengusik atau mengganggu secara terus-menerus dengan berbagai olok-olokan. Secara umum, bullying dibagi menjadi 3 kategori, yaitu fisik, verbal, atau lisan, dan antisosial. Perundungan secara fisik dan lisan disebut sebagai tindakan mengusik atau mengganggu korban yang dilakukan secara langsung seperti menghina, memanggil dengan sebutan tertentu, memukul atau melukai. Namun, tindakan bully dalam kategori antisosial sebagai perbuatan bully yang dilakukan secara tidak langsung kepada korban seperti pengucilan seseorang pelajar dari kelompok pertemanan di sekolah atau semua pelajar dipaksa untuk menjauhi korban dari berbagai aktivitas dan pergaulan. Perundungan fisik mencakup memukul, menendang, mencubit, mendorong, dan menghancurkan barang orang lain. Perundungan verbal adalah intimidasi yang melibatkan kata-kata, baik secara tertulis maupun terucap. Perundungan secara verbal meliputi menggoda, memanggil nama yang tidak pantas, mengejek, menghina, dan mengancam. Perundungan dapat terjadi di mana saja, tak terkecuali di lingkungan akademik. Meskipun pelaku perundungan di bawah umur dan masih dalam masa pendidikan, namun apabila seseorang terbukti telah melakukan perundungan, maka sekecil apapun perbuatan tersebut dilakukan, maka pelaku harus mendapatkan hukuman. Hukuman tersebut dapat menjadi pengajaran atau pengingat kepada pelaku ataupun orang lain supaya tidak mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap orang lain, baik secara fisik maupun mental. Dalam lingkungan dunia pendidikan atau akademik, perundungan masih menjadi permasalahan yang sulit diselesaikan. 41,1% pelajar di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan. Menurut artikel mendukung di Kumparan, Indonesia menduduki peringkat kelima dari banyaknya kasus perundungan di berbagai negara. Memang cukup miris. Kasus perundungan antar siswa dalam lingkungan sekolah bukan hanya perundungan verbal, tetapi juga non-verbal atau fisik. Banyak siswa pelaku perundungan yang sayangnya mengatasnamakan kata baperan pada korban yang berusaha membela diri apalagi mengadu. Sudah dirundung, kena mental pula. Inilah mengapa kita perlu peduli pada kasus perundungan. Meskipun sederhana, meskipun hanya bercandaan, apabila seseorang sudah tidak nyaman, apalagi merasa terpojokan, hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai perundungan atau pembulian. Meskipun tidak banyak berita yang mengungkapkan kasus perundungan, namun kasus perundungan antar siswa banyak sekali terjadi. Faktor pembulian tersebut atau antar siswa sangat variatif seperti kecemburuan sosial, perbedaan yang mencolok, status sosial yang jauh berbeda, kondisi finansial juga, bahkan hal-hal yang sebetulnya sepele seperti problema romansa remaja. Perundungan yang terjadi saat ini bukan lagi dilakukan antara sesama siswa, namun siswa dengan gurunya sendiri. Hal ini dapat menandakan lemahnya etika dan tata krama pada murid di negara Indonesia. Apabila hal ini terus terjadi, kehormatan guru di mata murid lama-kelamaan akan berkurang atau bahkan menghilang. Contoh kasus yang terjadi pada tahun 2018 di salah satu sekolah di Madura, dilansir dari kompas.com, ketika ada seorang murid di SMA Negeri 1 Terjun memukul tepat di pelipis gurunya.
Motifnya dikarenakan ia tidak terima ditegur karena tidak mengerjakan tugas. Bentuk perundungan siswa terhadap guru merupakan salah satu wujud nyata dekadansi moral di lingkungan pendidikan. Guru yang merupakan orang tua kedua dari siswa hendaknya selayaknya menghormati orang tua kita sendiri. Bukan hanya siswa, perundungan juga dapat dilakukan oleh seorang guru terhadap siswanya. Nah, seorang guru dapat menjadi pelaku dalam kegiatan bullying atau perundungan. Hal ini dapat berbentuk perundungan yang berupa kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru pada muridnya ataupun berupa ucapan yang menyakiti siswanya. Nah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat pada semester pertama di tahun 2022 terdapat beberapa kasus kekerasan berupa perundungan kekerasan fisik yang terjadi di dunia pendidikan, baik dilakukan oleh pendidik maupun peserta didik, baik diadukan maupun tidak kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Nah, adapun beberapa alasan guru melakukan perundungan berupa kekerasan kepada siswanya adalah yang pertama, dengan berusaha mendisiplinkan siswanya. Entah karena siswa tersebut ribut saat di kelas, tidak mendengarkan perintah guru, tidak mengembalikan buku yang dipinjam dari sekolah, juga ketika tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Hal ini tentu saja merupakan hal yang salah, mengingat perundungan yang bersifat kekerasan merupakan hal yang dapat berdampak entah secara verbal kepada siswanya maupun psikis. Nah, kemudian contoh perundungan lainnya ketika terdapat seorang siswi yang mengikuti pembelajaran daring selama setahun dan tidak punya seragam sekolah karena sudah kekecilan. Kemudian diminta keluar kelas oleh gurunya ketika pembelajaran luring, dan pada akhirnya menjadi dirundung oleh kawan-kawannya. Nah, selain itu terdapat juga contoh kasus kekerasan psikis yang membuat anak-anak mengalami ketakutan atau rasa malu karena orang tua belum mampu melunasi tagihan sekolah. Berdasarkan hal tersebut, ekonomi juga dapat menjadi alasan bagi seorang guru untuk merundung siswanya. Nah, dalam hal ini, guru dapat dikategorikan sebagai pengajak atau penyebab seorang siswa dirundung dan berakhir siswa tersebut menjadi objek rundung yang tidak hanya oleh guru tersebut, tetapi lingkungan di sekolahnya. Nah, karena perundungan adalah kekerasan dan kekerasan pada dasarnya merupakan masalah pidana, maka keinginan terbesar adalah membawa masalah perundungan ini ke ranah pidana. Pada sisi lain, saya juga bertanya-tanya apa gerangan yang telah membuat guru sedemikian tega untuk tidak melindungi peserta didik yang menjadi sasaran perundungan. Lebih parah lagi, apa yang berkecamuk di hati guru yang bahkan menjadi pelaku aktif dalam perundungan tersebut. Nah, seharusnya seorang guru dapat menjadi safe place di mana seorang murid dapat melihatnya sebagai contoh. Emosi merupakan hal yang dimiliki oleh semua manusia. Akan tetapi, perundungan yang disebabkan oleh emosi bukan hal yang dapat dinormalisasi di lingkungan akademik. Karena tentu diketahui bahwa korban perundungan pasti dapat menjadikannya trauma ataupun bahkan dampak psikis lainnya seperti cemas, takut, dan sebagainya. Dampak perundungan tidak lepas dari akibat kekerasan fisik maupun verbal dari pelaku perundungan. Sayangnya, masih banyak orang yang kurang memerhatikan dampaknya, baik keluarga dekat maupun teman dekatnya. Pengawasan dan perhatian yang lebih bagi korban perundungan sangatlah dianjurkan untuk menenangkan kondisi para korban perundungan. Beberapa dampak dari perundungan ialah, yang pertama, hilangnya kepercayaan diri. Bagi korban perundungan, mereka akan merasa bahwa dirinya tidak sebaik orang yang menindas, keraguan akan hal baru, dan aktivitas sehari-hari akan lebih terasa saat berbaur dengan kehidupan masyarakat. Yang kedua, munculnya kritik diri. Melihat kekurangan diri memanglah baik jika diimbangi dengan penyesuaian agar kekurangan biar terkendali, namun bagi korban perundungan, kritik diri didasarkan pada kata-kata yang sering keluar dari pelaku perundungan. Oleh sebab itu, korban akan berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Yang ketiga, mengisolasi diri. Akibat perundungan yang sering dilakukan, seseorang akan menutup dirinya sendiri dengan interaksi sesama teman maupun keluarganya. Ia akan menjauh dari hal-hal yang membuatnya kembali ke perundungan. Dengan sulit
membuat hubungan dengan orang lain di masa depan. Yang keempat, gangguan mental yang buruk. Menurunnya gangguan mental ditimbulkan dari rasa kecemasan, ketakutan, maupun kekhawatiran akan perundungan yang telah terjadi. Hal-hal seperti itu akan memicu kesehatan mental yang buruk kepada kondisi tubuhnya sendiri. Jadi kesimpulan dari topik perundungan ini adalah bahwa siapapun, dimanapun dan kapanpun itu berhenti melakukan perundungan terhadap manusia sebagai makhluk bermoral. Tidaklah pantas merundung sesama manusia lain. Sejatinya, manusia di mata Tuhan adalah sama. Tidak ada hierarki, tidak ada status tinggi maupun rendah. Bagi siapapun, jika melihat teman dekat, teman yang kurang dekat, maupun keluarga yang menjadi korban perundungan, berikan perhatian untuk menjadi kuat sehingga perundungan tidak lagi terjadi kepadanya. Sekian pembahasan topik perundungan kali ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.